Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Ya, pertama kita jelaskan dulu larutan. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya ada dua jenis, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik di dalam air. Ya, contohnya apa larutan elektrolit? Cirinya, pertama kita harus cari cirinya, yaitu bersifat asam, basa, dan garam. Nah, kalau larutan non elektrolit ya selain dari yang ketiga ini, ya, jadi misalkan gula, alkohol, urea, nah itu larutan non elektrolit. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu sifat koligatif larutan non elektrolit atau yang biasa disebut dengan hukum Raoult. Hukum Raoult. Ya, sifat koligatif. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama nih saya jelaskan yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan, lambangnya delta P. Nah, perhatikan penjelasannya. Nah, di gambar ini ada 2 tabung. Yang pertama berisi pelarut murni. Ya, saya umpamakan pelarut di sini adalah air, pelarut di sini. Sini air. Dan larutan misalnya air ditambah gula. Nah, air itu mengalami penguapan. Nah, di sini uapnya terlihat banyak uapnya. Ya. Sedangkan air dengan gula, airnya juga menguap, tapi kenapa lebih sedikit di sini? Karena terhalangi oleh molekul-molekul gula. Jadi airnya menguapnya sedikit. Sehingga kalau air yang menguapnya banyak, tekanan uapnya besar. Jadi di sini disebut P0. Ya. Sedangkan di sini maka karena uapnya sedikit maka tekanannya kecil, karena air dengan gula adalah larutan, disebutnya tekanan uap larutan, lambangnya ini adalah P. Ya. Kalau gitu delta P rumusnya apa? Delta P yaitu yang besar, tekanan uap pelarut dikurang P. Nah, itu penjelasannya. Penjelasan dari rumus ini. Jadi kita di sini mendapatkan 3 rumus, yaitu delta P, P0 dikurang P, delta P oleh Raoult dirumuskan fraksi mol terlarut, ini fraksi mol terlarut dikali P0, sedangkan tekanan uap jenuh larutan P dikali fraksi mol pelarut dikali P0. Jadi rumusnya ini. Ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal. Nah, di sini hitunglah tekanan uap larutan dari larutan urea yang berkadar 10% pada suhu T derajat jika tekanan uap air pada suhu T derajat 100 mmHg. Kita buat dulu di soalnya, yaitu diketahui massa terlarut, yaitu di sini urea 10% kadarnya. Kalau gitu massa pelarut berapa persen? Ya total 100, tinggal 100 dikurang 10 menjadi 90%. Jika tekanan uap air, nah di sini ada kalimat tekanan uap air. Air itu apa? Pelarut atau terlarut? Air itu adalah pelarut, jadi lambangnya P0, yaitu 100
milimeter raksa mmHg. Pertanyaannya, hitunglah tekanan uap larutan. Nah, ini tekanan uap larutan. Apa yang ditanya? P delta P atau P0 atau P. Ya, karena di sini kalimatnya tekanan uap larutan, maka yang ditanya adalah P. Kalau delta P pertanyaannya hitunglah penurunan. Jadi ada kata penurunan. Kalau ini ada kata penurunan. Nah, hitunglah penurunan tekanan uap larutan. Nah, itu namanya delta P. Kalau nggak ada kata penurunan, P. Ya, jadi yang ditanya P. Kita jawab ya. Jadi rumusnya tadi P sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0. Ya, pertama kita tahu cari dulu rumusnya. XP kemarin yaitu NP dibagi NP tambah NT. Kita cari NP-nya MP per MRP, massa MR pelarut. MP-nya diambil dari 90%. Jadi 10% dianggap 10 gram, 90% dianggap 90 gram. Jadi massa pelarutnya 90 dibagi MR pelarut air yaitu 18 sama dengan 5. Sekarang kita mencari NT-nya. NT mol terlarut sama dengan massa terlarut MT dibagi MR terlarut, yaitu massa terlarutnya urea terlarutnya yaitu nilainya 10% 10 gram ya, dibagi MR air MR urea 60 yaitu 0,16. Sekarang mencari digabung P sama dengan XP-nya diuraikan menjadi NP per NP tambah NT. NP dibagi NP tambah NT dikali P0. NP-nya 5 dibagi 5 ditambah 0,16 sama dengan kali 100 P0-nya. Jadi sama dengan 500 dibagi 5,16 0 berarti 96, milimeter Hg. Itu jawabannya. Sekian dan terima kasih.